Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Saya ingin ke Ibu Eni dulu. Bu Eni, bicara soal tantangan ekonomi. Ini kan kita tahu perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok ini sepertinya masih belum akan reda dalam waktu dekat. Ini bagaimana melihat tantangan ekonomi Indonesia di periode kedua Jokowi 5 tahun ke depan? Ya, tantangan dari eksternal memang betul, tidak hanya perang dagang, tapi juga beberapa negara sudah terindikasi akan masuk ke dalam step selanjutnya setelah pelemahan resesi gitu kan. Dan banyak juga sebelumnya itu mempunyai hipotesis bahwa akan ada siklus 10 tahunan mengenai krisis ekonomi kan. Kemarin sebelumnya krisis ekonomi yang terjadi itu kan di 2008. Nah, jadi kemungkinan kemarin kan 2018, lalu 2012 mungkin geser gitu kan. Tapi kalau saya sih tidak berpijak pada siklus ya, tetapi apakah memang siklus krisis itu akan berlangsung 10 tahunan atau berapa, bukan di situ, tetapi memang kalau kita lihat dari tantangan beberapa negara, terutama seperti Turki sekarang kan, Turki ini sudah menghadapi resesi dan kemarin rilis dari lembaga rating ya, ini kita termasuk negara yang berpotensi gagal bayar. Dua negara yang sangat berpotensi itu India dan Indonesia di Asia Pasifik gitu kan. Modi ya, ratingnya dari lembaga internasional Modi. Nah, jadi ini yang juga menjadi tentu tambahan tantangan. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat dari postur ekonomi Indonesia, keterbukaan ekonomi Indonesia terhadap global itu sebenarnya hanya 20%. Jadi 80% itu sumber kekuatan dari pertumbuhan ekonomi itu ada di dalam domestik, ada di dalam negeri. Nah, artinya apa? Artinya sejauh kita mampu mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan ekonomi domestik, sebenarnya kita masih cukup kuat gitu kan untuk tidak akan terjerembab kepada resesi ataupun krisis gitu. Nah, sekarang ya, apa yang potensi yang bisa kita optimalkan? Makanya menurut saya kita akan lebih baik concern ke diskusi yang itu gitu. Nah, kita sebenarnya punya modal yang sangat kuat. Katakanlah dari sisi kekuatan APBN ya. APBN kita ini yang directly langsung menyentuh ke grassroots itu adalah dana desa. Dana desa terus ditambah, kemungkinan besar di 2020 sudah setuju kemarin di dalam APBN itu sekitar 72 triliun. Artinya apa? Artinya masing-masing desa itu akan dapat sekitar hampir 1 miliar, minimal 900 juta. 900 juta buat desa, ukuran desa itu sudah sangat besar. Nah, sehingga sekarang tinggal bagaimana pemanfaatannya. Jadi kalau kita evaluasi kemarin penggunaan dari dana desa selama 5 tahun ini kan lebih banyak yang sifatnya fisik. Misalnya hanya untuk pertama dulu membangun jalan, setelah itu tahun kedua juga memaintain jalan lagi, tahun ketiga memaintain jalan lagi, yang semuanya sifatnya fisik gitu kan. Tetapi jalan yang dibangun oleh dana desa itu hanya yang ada di desa. Tidak menimbulkan keberlanjutan selanjutnya, misalnya seperti konektivitas desa dengan desa lainnya atau dengan kecamatan atau dengan kabupaten gitu. Nah, sehingga tidak punya dampak peningkatan kapasitas ekonomi di desa. Nah, sekarang kita kemarin mengusulkan, termasuk yang merekomendasikan agar dana desa ini dilakukan revitalisasi yang benar-benar fokus untuk peningkatan kapasitas ekonomi di desa. Katakanlah misalnya untuk program-program Prukades. Prukades itu adalah produk unggulan desa. Jadi kalau dana desa ini disesuaikan dengan kebutuhannya, tidak harus ya pemanfaatannya tidak harus untuk hal-hal yang gampang dipertontonkan, misalnya kayak pembangunan jalan desa tadi, tapi bagaimana misalnya digunakan untuk melakukan pengolahan pasca panen. Jadi kalau di desa tersebut sebagian besar petani, misalnya petani singkong, ya jangan hanya menghasilkan singkong dong, jadikan nilai tambahnya menjadi keripik singkong misalnya. Kalau di situ ada masyarakat yang rajin atau pandai menenun, pandai membatik dan sebagainya, ini akan menjadi produk-produk unggulan
unggulan desa yang punya nilai tambah, dan kalau disentuh dengan berbagai macam pelatihan, berbagai macam akses pembiayaan gitu kan, ini packagingnya menjadi bagus, maka tidak hanya sekedar bisa dijual ke luar daerah, tapi bisa menjadi produk-produk unggulan ekspor gitu. Bayangkan kalau seluruh desa itu bergerak serempak dengan bermodalkan dana desa tersebut. Nah, artinya sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana kolaborasi program-program yang benar-benar ini bisa menjadi panduan dari dana-dana yang sebenarnya tidak kecil tadi, ini benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kalau di masing-masing desa tadi tercipta katakanlah kegiatan-kegiatan produktif, maka tidak hanya urbanisasi yang bisa ditahan, yang menjadi beban kota gitu, tetapi produktivitas desa akan meningkat, mempunyai kontribusi terhadap peningkatan penghasilan masyarakat di desa, sehingga daya beli masyarakat juga meningkat. Nah, itulah modal dasar kita untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga. Bayangkan kalau konsumsi rumah tangga masyarakat desa meningkat, terus juga produktivitas masyarakat di desa meningkat, maka industri-industri tidak perlu bahan baku impor. Jadi industri pangan kita, industri terbesar kita sekarang itu kan industri yang namanya industri makanan minuman. Tetapi sayangnya 70% sampai mungkin bahkan 75% itu bahan bakunya impor, termasuk singkong tadi, singkong impor, kedelai impor, gula impor gitu kan. Nah, kalau ada terobosan, ada berbagai macam upaya optimalisasi dari dana desa saja, dan ini cukup efektif, itu akan banyak sekali menggerakkan ekonomi domestik, tidak hanya dari men-trigger konsumsi, tetapi juga men-trigger produktivitas, meningkatkan daya saing, sehingga kita bisa melakukan berbagai macam substitusi impor dan sebagainya gitu kan. Nah, saya kira itu hanya dari satu aspek. Padahal aspek dari kekuatan dalam negeri kita sangat banyak. Misalnya dana-dana transfer daerah, terus juga dana-dana tadi dana dari untuk pendidikan. Karena 20% dana pendidikan itu sekarang kalau terakumulasi secara total itu lebih dari 500 triliun. Nah, kalau dana-dana itu efektif untuk meningkatkan tadi SDM, jadi SDM sekali lagi tidak hanya kita berbicara shortcut, artinya shortcut itu seperti program-program vokasional dan sebagainya. Saya tidak menafikan program vokasional penting karena itu untuk segera memenuhi kebutuhan industri. Tetapi kalau kita berbicara membangun SDM itu harus investasi jangka panjang. Nah, sehingga perbaikan sistem, perbaikan sarana prasarana pendidikan, termasuk tadi membangun karakter anak didik kita dan sebagainya, itu merupakan investasi yang jangka panjang, dan itu harus dilakukan reformulasi lagi. Jadi harus benar-benar punya yang namanya peta jalan, kita mau dibawa kemana sistem pendidikan kita ke depan. Jangan sampai seperti yang terjadi terdahulu, setiap ganti Mendiknas itu berganti lagi kurikulum, tidak hanya kurikulum, sekarang sistemnya juga berganti. Sekarang modelnya sudah zonasi lagi, menimbulkan berbagai macam kegaduhan di masyarakat yang tidak produktif gitu. Oke, baik, kalau ke Bang Emrus, ini kan selain tadi catatan di bidang ekonomi gitu ya, kita tahu juga sejumlah catatan di periode pertama Jokowi ini adalah terkait dengan isu radikalisme. Nah, ini bagaimana Anda melihat sebenarnya Jokowi ini serius untuk mengatasi paham radikalisme di Indonesia? Saya pikir dalam periode kedua pemerintahan Joko Widodo, karena isu radikalisme ini sudah merupakan suatu ancaman, karena kita melihat bom ada di mana-mana. Bahkan yang terakhir ini terjadi, menurut saya itu penusukan terhadap suatu Menko kita, dan ini sudah mereka melakukan suatu hal yang sangat luar biasa, sudah aktivitas yang extraordinary. Oleh karena itu Bapak Presiden juga harus menangani ini secara extraordinary juga. Ada suatu kebijakan, keputusan atau program yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo, karena itu dari segi katakanlah pendekatan keamanan juga harus dilakukan. Tetapi jauh dari itu, bahwa pemerintahan Joko Widodo melalui kementeriannya justru yang paling utama adalah bagaimana menyelesaikan peta kognisi masyarakat, karena perilaku manusia itu sangat tergantung apa di dalam pikirannya. Oleh karena itu katakanlah kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk mencerahkan masyarakat
katakanlah kecerdasan bermedia dan lain-lain sebagainya, itu harus dilakukan sehingga perilaku radikalisme itu sebenarnya ada di kepala. Nah, oleh karena itu counter radikalisme juga harus dilakukan melalui komunikasi kelompok, mulai dari katakanlah di sekolah, di keluarga. Jadi oleh karena itu kalau ada di dalam satu kementerian atau katakanlah kampus ada kelompok-kelompok eksklusivitas seperti itu saya kira menurut saya itu harus segera dituntaskan karena kita terlena setelah reformasi. Tampaknya itu atas dasar kebebasan kita bebaskan begitu saja sehingga muncul mereka isu-isu radikalisme. Tapi mungkin satu hal yang perlu kita baik. ingatkan bahwa radikalisme jangan buru-buru langsung dikaitkan dengan SARA. Jadi baik. belum tentu ujung pangkalnya. Kalau hipotesis saya lebih dekat ke ekonomi. Gitu. Oke, baik. Mungkin kita jeda sejenak ini karena Iya. kita lihat sesaat lagi ini akan dimulai. Dan pemirsa, mari bersama-sama kita saksikan sidang paripurna MPR pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024. Selamat menyaksikan. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga arwah para pahlawan bangsa yang telah mendahului kita mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya. Hening Cipta dimulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia, sekaligus Presiden terpilih untuk masa jabatan 2019-2024, Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kalla. Wakil Presiden terpilih untuk masa jabatan 2019-2024, Saudara Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Hajah Wuri Estu Ma'ruf Amin. Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Khusus kepada Ibu Megawati dan Bapak SBY, kami mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Ibu Mega dan Bapak SBY sebagai Ibu Bangsa dan Bapak Bangsa di acara pelantikan hari ini. Sungguh kami terharu karena kehadiran Ibu dan Bapak berdua telah membuat Indonesia pada hari ini semakin indah. Selanjutnya yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Bapak Dr. Haji Hamzah Has, MA, PSD. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Budiono. Pimpinan dan anggota Majelis Permusawaratan Rakyat Republik Indonesia, pimpinan dan anggota lembaga negara, yang kami muliakan para kepala negara dan kepala pemerintahan, serta utusan khusus dari negara-negara sahabat. Yang mulia para duta besar dan kepala perwakilan negara-negara sahabat, ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum, pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, para Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan para Kepala Staf Angkatan, para Gubernur, para Ketua Umum Partai Politik, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno, sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019. Izinkan kami dari meja pimpinan majelis menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas ketulusan Bapak Prabowo dan Bapak Sandiaga Uno menerima hasil pemilihan umum 2019 dengan jiwa yang besar. Ada saatnya kita bertempur dan ada saatnya kita bersatu kembali. Kata Pak Prabowo, bersatu indah, bersatu itu keren. Untuk itu terimalah ungkapan rasa terima kasih kami dalam satu bait pantun. Dari Teku Umar ke Kertanegara, dijamu nasi goreng oleh Ibu Mega. Meski Pak Prabowo tak jadi kepala negara, tapi masih tetap bisa berkuda dan lapang dada. Yang kami hormati para insan pers, media cetak, dan elektronik dalam dan luar negeri, para tamu undangan, dan yang teristimewa, seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia. Sesuai catatan daftar hadir yang disampaikan Sekretariat Jenderal, sampai saat ini hadir 689 anggota dari 711 anggota MPR yang telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian,
berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 5 Peraturan Tata Tertib MPR, rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna MPR dengan agenda tunggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2019-2024 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, sebagai insan yang beriman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas konstitusional melaksanakan amanah rakyat dan bangsa Indonesia. Pada hari ini kita akan melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih hasil pemilihan umum tahun 2019. Sungguh hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi kita semua, bagi seluruh rakyat Indonesia, karena hari ini bangsa Indonesia kembali menorehkan tinta emas dalam sejarah perjalanan bangsa, yaitu berlangsungnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pilihan rakyat Indonesia. Kami yakin rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, bahkan di seluruh dunia, saat ini tengah menyaksikan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan segera kita laksanakan. Dengan beberapa catatan yang memerlukan koreksi dan evaluasi, kita bersyukur telah mampu menyelenggarakan pemilihan umum serentak yang untuk pertama kalinya dilaksanakan, yaitu pemilihan umum legislatif serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam waktu yang bersamaan. Keberhasilan menyelenggarakan pemilihan umum serentak adalah bukti bahwa kita telah melangkah maju melaksanakan demokrasi yang semakin baik. Kita bangga memiliki demokrasi yang khas Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi yang memiliki roh kebangsaan, yang memuliakan, merawat keragaman untuk membangun persatuan dalam perbedaan, serta mewujudkan impian bersama dalam rumah besar Indonesia yang bernama Rumah Pancasila. Di dalam rumah Pancasila, demokrasi yang kita banggakan adalah demokrasi yang mencerdaskan dan menciptakan kesadaran politik masyarakat yang berkarakter kebangsaan. Sehingga tidak ada lawan politik yang harus ditundukkan, apalagi dianggap musuh. Lawan politik adalah mitra berlomba untuk berbuat baik, yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Muaranya hanya satu, rakyat harus menjadi pemenang dalam berbagai jenis kompetisi politik. Atas nama pimpinan dan anggota majelis, kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Mahkamah Konstitusi, partai-partai politik, dan institusi lainnya di tingkat pusat maupun daerah atas dukungannya menyukseskan pemilihan umum serentak, dan yang paling utama kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah secara sukarela dan penuh dengan kegembiraan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum hingga sampailah akhirnya pada agenda penting kenegaraan pada hari ini. Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum serentak juga mendapat apresiasi yang tinggi dari negara-negara lain. Kita patut berbangga karena Indonesia tumbuh menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas proses politik yang kita lakukan, telah hadir di tengah-tengah kita beberapa kepala negara, kepala pemerintahan, dan utusan khusus dari negara-negara sahabat untuk menyaksikan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada hari ini, yaitu Yang Mulia Sri Baginda Sama Bolkiah Sultan Brunei Darussalam, Yang Mulia Sri Baginda Eswati ketiga, Raja Eswatini dan Inkosikati Maswama,
Yang Mulia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, dan Ibu Dr. Siti Asmah binti Muhammad Ali. Yang Mulia Hun Sen, Perdana Menteri Kerajaan Kamboja. Yang Mulia Lin Sing Lung, Perdana Menteri Republik Singapura, dan Ibu Hon Ching. Yang Mulia Scott Morrison, Perdana Menteri Australia, dan Ibu Jane Morrison. Yang Mulia Wang Qishan, Wakil Presiden sekaligus Utusan Khusus Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Yang Mulia Henry Van Thieu, Wakil Presiden Republik Uni Myanmar. Yang Mulia Dang Ching, Wakil Presiden Republik Sosialis Vietnam. Yang Mulia Wisanu Krangam, Deputi Perdana Menteri Kerajaan Thailand. Yang Mulia Enlin Chow, Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat. Yang Mulia Salemsai Komasit, Utusan Khusus Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos. Ya, Theodore Locsin Jr., Utusan Khusus Presiden Republik Filipina. Yang Mulia No Yong Min, Utusan Khusus Presiden Republik Korea. Yang Mulia Sheikh Nahyan Mubarak Al Nahyan, Utusan Khusus Presiden Persatuan Emirat Arab. Yang Mulia Suharto Mustaja, Utusan Khusus Presiden Republik Suriname, dan Nya Kartina Sari Mustaja. Dan Yang Mulia Nakayama Horihiro, Utusan Khusus Kaisar Jepang. Atas nama pimpinan dan anggota majelis, kami memberikan penghargaan yang tinggi dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang mulia. Semoga kehadiran para yang mulia memberikan makna pada kerjasama bilateral dan kawasan di masa yang akan datang. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, kita patut bersyukur selama 5 tahun terakhir ini sejumlah kemajuan telah kita capai. Meskipun sejumlah kekurangan harus terus-menerus kita perbaiki. Semuanya adalah berkat kerja keras dan ikhtiar para pemimpin dan seluruh komponen bangsa Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan Wakil Presiden Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, pembangunan ekonomi telah banyak mencapai kemajuan dan telah berhasil meningkatkan taraf hidup serta harkat dan martabat rakyat Indonesia. Kita mencatat di saat negara-negara lain ekonominya melambat, pertumbuhan ekonomi kita selama 5 tahun terakhir ini kecenderungannya terus mengalami peningkatan. Angkatan pengangguran terus menurun, penduduk miskin juga terus mengalami penurunan, bahkan mencapai angka terendah dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni mencapai 9,41% dari sebelumnya 11,22% pada tahun 2015. Selain itu, upaya pemerataan pembangunan juga menunjukkan kinerja yang membaik, yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio Gini, indeks pembangunan manusia yang terus meningkat, bahkan masuk dalam status tinggi. Dan pada saat ini tidak ada lagi dengan tingkat indeks pembangunan manusia yang rendah. Konektivitas antar wilayah, terutama di wilayah tinggal, terdepan dan terluar, telah mulai dirasakan manfaatnya. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada konektivitas sepanjang rantai pasok telah menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat,
mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri, termasuk koperasi, usaha kecil mikro dan menengah. Kami pun mencatat, dalam 5 tahun terakhir, hasil dari dana transfer ke daerah dan dana desa sudah dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik seperti akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air minum layak, persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan, serta angka partisipasi murni dari pendidikan anak usia dini sampai dengan sekolah menengah atas sederajat. Selain itu, melalui dana alokasi khusus fisik, pemerintah juga sudah berhasil membangun berbagai infrastruktur bagi masyarakat, seperti peningkatan jalan, penyelesaian pembangunan jembatan, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan laboratorium sekolah, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi, pembangunan rumah dan peningkatan kualitas rumah, serta rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan. Upaya pemantapan mental ideologi bangsa, pemerintah telah membentuk suatu badan khusus bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Presiden Joko Widodo dalam menjaga ideologi bangsa. Kolaborasi dan sinergitas antara Badan Sosialisasi 4 Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan mengoptimalkan dan tanggung jawab negara dalam mempertahankan ideologi bangsa. Segenap bangsa memiliki keyakinan tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang menjadi dasar pijakan dan bintang penuntun yang menjadi kompas kemana arah tujuan bangsa dan negara dalam memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Lahirnya keputusan Presiden tersebut telah mengakhiri perdebatan tentang kapan sebenarnya Pancasila dilahirkan oleh pembentuk. Dalam keputusan Presiden tersebut secara tegas dan lugas dinyatakan, sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945 oleh pidato Bung Karno di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK, kemudian Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 dan disepakati menjadi konsensus final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara oleh para pembentuk negara. Saudara-saudara yang kami hormati, langkah berikutnya pemerintah tentu tidak hanya berhenti menjadikan keputusan Presiden tersebut sebagai dokumen saja, tetapi juga harus difungsikan menjadi dokumen hukum dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dan memberikan makna atas ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Di samping itu, keputusan Presiden tersebut juga harus menjadi dokumen akademis yang mewarnai proses pendidikan Pancasila di lembaga-lembaga pendidikan formal dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Oleh karena itu, mata pelajaran Pancasila wajib dimasukkan kembali dalam kurikulum sistem pendidikan nasional di semua jenjang pendidikan, baik di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum maupun sekolah-sekolah dan perguruan tinggi agama. Lebih daripada itu, ke depan kita perlu mempunyai payung hukum yang kokoh dalam bentuk sebuah undang-undang mengenai pembinaan ideologi Pancasila. Dari sisi demokrasi, walaupun sempat diwarnai oleh banyaknya berita bohong dan ujaran kebencian melalui media sosial, namun pada umumnya kematangan rakyat Indonesia dalam berdemokrasi semakin baik. Pembangunan demokrasi secara bertahap mampu menciptakan landasan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan sejahtera. Pembangunan demokrasi juga telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, memaksimalkan potensi masyarakat,
serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Kemajuan pesat dalam berdemokrasi ditopang oleh kebebasan pers dan media yang jauh berkembang, yang antara lain ditandai dengan adanya peran aktif pers dan media dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban juga terjaga relatif baik selama 5 tahun terakhir. Walaupun kita semua sempat terpukul dengan kerusuhan yang terjadi di Wamena, unjuk rasa mahasiswa yang telah menelan korban jiwa, dan kejadian terakhir yang sungguh mengagetkan kita adalah penusukan terhadap Menko Polhukam Bapak Wiranto. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, di bidang diplomasi, Indonesia telah mampu memposisikan secara tepat atas isu-isu global dengan memanfaatkan posisi strategis Indonesia secara maksimal bagi kepentingan nasional dan merevitalisasi konsep identitas nasional dalam politik luar negeri. Indonesia juga telah mampu membentuk dan mempengaruhi berbagai peristiwa internasional dan menjadi stabilisator di kawasan Asia Pasifik. Posisi Indonesia semakin strategis dengan keikutsertaan aktif di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan yang terakhir menjadi anggota Dewan HAM PBB, mewakili negara-negara Asia Pasifik periode 2020-2022. Hadirin sekalian kami muliakan, reformasi birokrasi sebagai penopang keberhasilan pembangunan selama 5 tahun terakhir telah berada pada jalur yang tepat. Penataan tata kelola secara bertahap telah ditempuh melalui implementasi e-government yang terintegrasi, penyediaan akses dan informasi publik bagi masyarakat, perluasan tata kelola pemerintahan yang bersifat terbuka dan setara antar pemangku kepentingan, serta tata kelola yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pembangunan budaya birokrasi juga telah mengarah pada perubahan mental untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang melayani, internalisasi kultur birokrasi yang berkomitmen pada nilai publik dan berorientasi pada warga, serta cara berpikir yang off the box, sistemik dan berwawasan global, inklusif dan mampu melola perubahan. Dengan berbagai modal dan capaian di bidang pemantapan mental ideologi bangsa, politik, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang kita miliki, kita tentu berharap dapat semakin meningkatkan sinergitas di antara komponen bangsa, sehingga dapat memberikan dukungan penuh kinerja Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 dalam menerjemahkan visi dan misinya mengantarkan bangsa Indonesia menuju kejayaannya. Kami meyakini dan percaya seluruh keberhasilan diraih Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang akan melanjutkan masa pengabdiannya untuk 5 tahun mendatang tidak terlepas dari dukungan dan kerja keras Wakil Presiden Republik Indonesia Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla yang sebentar lagi akan menyempurnakan pengabdiannya sebagai Wakil Presiden. Atas nama pimpinan dan anggota majelis, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Yusuf Kalla atas pengabdian Bapak kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga pengabdian Bapak mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memiliki keyakinan semangat pengabdian Bapak Yusuf Kalla akan terus menyala sepanjang hayat di kandung badan dan akan dijadikan contoh bukan hanya oleh Wakil Presiden berikutnya, tetapi juga oleh generasi di masa yang akan datang. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kalla yang dengan penuh kesetiaan mendampingi Bapak Yusuf Kalla. Tanpa dukungan Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kalla, kami yakin dan percaya Bapak Yusuf Kalla tidak akan pernah meraih prestasi seperti sekarang ini. Untuk itu, izinkan kami dari meja pimpinan menyampaikan
menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Yusuf Kalla dalam sebaik pantun. Buah panasa, buah durian, tempeding riala enungeng, temaka paberena, temakule rireke papi decena. Saya sengaja menyampaikannya dalam bahasa Bugis yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Buah nangka, buah durian, tak dapat dijadikan minuman. Sungguh besar pengabdianmu, tak sanggup ditatar kebaikanmu. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, pada hari ini bangsa Indonesia akan memulai lembaran baru dalam kehidupan pemerintahan dan kenegaraan. Kepemimpinan nasional yang baru, yakni Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan Wakil Presiden Profesor Dr. Kiai Haji Maruf Amin. Oleh karena itu, sebelum mulai masa jabatannya memimpin bangsa dan negara, Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengucapkan sumpah atau janji sesuai amanat pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan, sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehubungan dengan itu, berdasarkan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Kami selaku pimpinan MPR akan membacakan petikan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilihan umum tahun 2019. Petikan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1185 garis miring PL titik 01 garis miring 9 garis datar KPT garis miring 06 garis miring KPU garis miring 6 Romawi garis miring 2019 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2019. Ke-1, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 nomor urut 01 Saudara Insinyur Haji Joko dan Saudara Profesor Honoris Causa Kiai Haji Maruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 85.670.362 suara atau 55,50% dari total suara sah nasional sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2019. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanda Arif Budiman. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, marilah kita mengikuti secara seksama dan hikmat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum 2019 bersumpah menurut agama Islam di hadapan sidang paripurna MPR yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Persiapan pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden terpilih Republik Indonesia dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia serta rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan.
Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara pelantikan. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta pimpinan MPR disilakan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya penandatanganan oleh pimpinan MPR.
dilanjutkan penyerahan berita acara oleh pimpinan MPR kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pimpinan MPR disilakan kembali ke tempat semula. Presiden Republik Indonesia kembali ke tempat semula dan Wakil Presiden Republik Indonesia disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin disilakan duduk kembali. Ya. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita telah menyaksikan upacara pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hasil pemilihan umum 2019. Dengan telah diucapkannya sumpah tersebut, mulai saat ini, Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dan Saudara Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2019-2024. Dan kita baru saja menyaksikan juga peralihan kekuasaan secara simbolik dengan pertukaran kursi Wakil Presiden, di mana Wakil Presiden Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla mempersilakan Wakil Presiden Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin menduduki kursi Wakil Presiden. Karena itu kami mengajak sidang yang mulia ini dan hadirin untuk sekali lagi memberikan tepuk tangan yang meriah. Atas nama pimpinan dan anggota MPR, serta seluruh rakyat Indonesia, kami menyampaikan selamat kepada Saudara Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan Wakil Presiden Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang telah memperoleh kepercayaan rakyat Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan amanah rakyat, bangsa, dan negara dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, yakni terhitung sejak 20 Oktober 2019 sampai dengan 20 Oktober 2024 yang akan datang. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan kepada Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden bahwa Saudara berdua telah berhasil meraih simpati dari sebagian besar rakyat Indonesia sehingga Saudara dapat terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2019. Dengan demikian, Saudara bukan lagi pemimpin satu golongan tertentu saja, akan tetapi telah menjadi milik dan pemimpin seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Dengan segala capaian yang telah kita raih selama ini, kita perlu menyadari sepenuhnya bahwa usaha pembangunan dalam rangka menunaikan janji-janji kebangsaan sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta mewujudkan tujuan Indonesia merdeka untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sungguh merupakan perjalanan panjang dan berliku. Dalam melintasi medan pembangunan yang panjang dan terjal itu, tantangan kita adalah bagaimana memadukan antara visi dan responsi, antara aspirasi dan kapabilitas. Di sisi lain, kita perlu menjaga kesinambungan pembangunan berlandaskan visi konstitusi yang memberi prinsip dan haluan direktif berjangka panjang. Di sisi lain, kita juga tidak boleh kehilangan fleksibilitas untuk dapat merespon ancaman dan perkembangan yang terus berubah. Sebaliknya, dalam mengerahkan sarana dan kapabilitas untuk menghadapi masalah-masalah kontemporer, kita tidak boleh melupakan gerak kembali ke jalan visi yang lebih permanen. Kendati perkembangan masa depan sulit diprediksi secara tepat, namun usaha mengantisipasinya jauh lebih baik daripada tidak mempersiapkannya sama sekali. Untuk mengantisipasi masa depan, kita harus bisa belajar dari pengalaman masa lalu dan dari pengalaman bangsa-bangsa lain. Dalam kaitan itu, kita harus memiliki kelapangan kesadaran bahwa masa lalu itu tidak pernah sepenuhnya gelap dan tidak pernah sepenuhnya terang. Perkembangan sejarah bangsa yang sehat harus bisa memiliki kedewasaan untuk meneruskan yang terang dan meninggalkan yang gelap. Sebuah bangsa yang tidak bisa melihat sisi gelap dari masa lalu terancam dihukum mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, sebuah bangsa yang tidak bisa melihat sisi terang dari masa lalu tidak memiliki jangkar untuk menambatkan visi ke depan. Pengalaman masa lalu dan pengalaman bangsa lain mengajarkan bahwa perkembangan kehidupan bangsa yang sehat memerlukan keseimbangan antara negara dan masyarakat. Bila negara terlalu kuat, sedang lemah, maka yang akan muncul adalah pemerintahan otoriter. Sebaliknya, bila negara lemah, sedang masyarakat terlalu kuat, maka yang akan berkembang adalah anarki. Yang lebih buruk lagi, bila negara lemah dan masyarakat juga lemah, yang akan muncul adalah negara. Pembangunan yang sehat memerlukan negara yang kuat, serta masyarakat yang kuat juga. Untuk itu harus ada pembagian peran dan kerjasama yang tepat antara negara dan masyarakat. Di satu sisi, demokrasi kita kembangkan harus memperkuat kapasitas negara untuk menegakkan hukum, mengendalikan kekerasan, mengembangkan budaya kewargaan, memajukan kesehatan umum, serta menyediakan sarana prasarana dan pelayanan publik yang lebih baik. Di sisi lain, demokrasi harus menjamin kapasitas rakyat untuk mengartikulasikan dan mengorganisasikan diri dalam memperjuangkan hak-hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budayanya, tanpa represi dan intimidasi, baik dari aparatur negara maupun dari elemen-elemen kekerasan dalam masyarakat. Dengan kehadiran negara yang kuat bersama dengan masyarakat yang kuat, diharapkan bisa tumbuh rasa saling percaya, baik antara masyarakat dan negara maupun antar elemen dalam negara serta dalam masyarakat. Hanya dengan pulihnya saling percaya, institusi-institusi negara bisa lebih kredibel, lebih mampu mengatasi konflik-konflik dalam masyarakat. Itulah tantangan pembangunan politik ke depan yang harus menjadi kepedulian semua pemangku kepentingan Republik ini. Semoga Presiden dan Wakil Presiden senantiasa sukses dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, serta sukses memimpin bangsa dan negara, menjadikan Indonesia negara yang berdaulat, bermartabat, dan berperan aktif dalam membangun peradaban bangsa. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan pasal 111 ayat 8 Peraturan MPR nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib MPR yang menyatakan, setelah mengucapkan sumpah atau janji, Presiden dan Wakil Presiden, Presiden menyampaikan pidato awal masa jabatan. Oleh karena itu, kini tiba saatnya kita mendengarkan pidato awal jabatan Presiden Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dalam sidang paripurna ini. Kepada Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pimpinan dan seluruh anggota MPR RI, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Hamzahas, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Budiono, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia. Yang mulia, yang saya hormati Kepala Negara dan Pemerintahan serta utusan khusus dari negara-negara sahabat. Yang saya hormati para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentu saja sahabat baik saya, Pak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno, para tamu yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045, pada 1 abad Indonesia merdeka, mestinya insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan 320 juta rupiah per kapita per tahun, atau 27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita. Itulah target kita bersama. Mimpi kita di tahun 2045, produk domestik bruto Indonesia mencapai 7 triliun US dollar. Dan Indonesia sudah masuk ke 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana. Kita sudah hitung-hitung, kita sudah kalkulasi. Target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai. Namun semua ini tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif. Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, yang sangat kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. Harusnya inovasi bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya. Ini cerita sedikit. 5 tahun yang lalu, tahun pertama saya di istana, saya mengundang pejabat dan masyarakat untuk halal bihalal. Protokol meminta saya untuk berdiri di titik itu.
Saya ikut, tahun pertama saya ikut. Tahun kedua, ada halal bihalal lagi. Protokol meminta saya berdiri di titik yang sama, di titik itu lagi. Langsung saya bisik-bisik, saya bilang ke Menseknek, Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita tidak pindah, ini akan di kebiasaan di titik itu lagi. Dan itu akan dianggap sebagai aturan. Dan kalau diteruskan, bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang. Duduknya apa? Berdirinya di situ terus. Ini yang namanya monoton dan rutinitas. Sekali lagi, mendobrak rutinitas adalah satu hal. Dan meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas kita. Jangan lagi jangan kerja kita berorientasi pada proses, tapi harus berorientasi pada hasil yang nyata. Saya sering mengingatkan kepada para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati pembangunan. Seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya, programnya sudah terlaksana, Pak. Programnya sudah terlaksana, Pak. Tetapi setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya. Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu adalah hasilnya. Dan cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Di situ ada send, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin send. Dan saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making deliver. Tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat. Para hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan, potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Saat ini kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Tetapi akan menjadi kesempatan besar, peluang besar jika kita mampu membangun SDM yang unggul, sumber daya manusia yang unggul. Dan dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan didukung oleh ekosistem ekonomi yang kondusif. Oleh karena itu 5 tahun ke depan yang ingin kita kerjakan, yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita. Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis,
membangun SDM yang terampil, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengundang talent-talent global untuk bekerja sama dengan kita. Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. Cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerjasama dengan industri juga penting dioptimalkan, dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri. Yang kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. Yang ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang. Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan undang-undang yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus. Yang keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4. Apa enggak kebanyakan? Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja. Diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, yang menghargai kompetensi. Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat, para birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, sekali lagi, saya pastikan, pasti akan saya copot. Pada akhirnya yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang memiliki, yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya muliakan, pada kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya atas nama pribadi, atas nama Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan atas nama seluruh rakyat Indonesia, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Yusuf Kalla yang telah bahu-membahu pemerintahan selama 5 tahun terakhir. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh lembaga-lembaga negara, pada jajaran aparat pemerintah, TNI dan Polri, serta seluruh komponen bangsa yang turut mengawal pemerintahan selama 5 tahun ini sehingga dapat berjalan dengan baik.
mengakhiri pidato ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk bersama-sama berkomitmen pura babara sambaku, pura tangkisi golikku, layarku sudah terkembang, kemudiku sudah terpasang. Kita bersama menuju Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Presiden Republik Indonesia, Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, yang telah menyampaikan pidato awal masa jabatan. Setelah mencermati dengan seksama kesungguhan Saudara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kami meyakini bahwa Indonesia semakin optimis menyongsong masa depan yang gemilang. Pekerjaan besar bangsa Indonesia ke depan adalah tanggung jawab kita semua. Dalam 5 tahun ke depan, Indonesia akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dinamika lingkungan strategis global diwarnai kompetisi dan perebutan pengaruh negara-negara besar yang telah menempatkan Indonesia pada pusat kepentingan global. Jika tidak siap dan waspada, Indonesia dapat tergilas dalam kompetisi global yang tidak mengenal batas dan waktu. Berbaurnya ancaman militer dan non-militer mendorong terciptanya dilema geopolitik dan geostrategis global yang sulit diprediksi dan diantisipasi. Kita juga menyaksikan ekonomi dunia sedang mengalami ketidakpastian. Persaingan semakin tajam dan perang dagang semakin memanas. Kemudahan arus informasi dan komunikasi juga membawa ancaman tersendiri terhadap ideologi kita, yaitu Pancasila. Dengan membonceng fenomena globalisasi, nilai-nilai individualitas, liberalisme, dan ekstremisme telah mentransformasikan secara terstruktur, sistematis, dan masif, seolah harus terima sebagai standar nilai baru yang terbaik dalam pembangunan sistem politik, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Namun seberat apapun tantangan yang akan kita hadapi, akan terasa ringan jika kita pikul bersama. Kita harus memiliki optimisme yang tinggi, memiliki kesadaran dan komitmen seluruh komponen bangsa untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional. Saling bahu-membahu, bergotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya. Kami yakin dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perbedaan akan bermuara pada kebersamaan dalam rumah kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan bergotong royong, tantangan yang berat akan terasa ringan. Kita satu saudara, harus bahu-membahu, bergandeng tangan, meraih masa depan Indonesia yang maju dan gemilang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi setiap langkah besar Saudara Presiden dan Wakil Presiden, langkah kita semua untuk kemajuan bangsa dan negara. Amin ya Rabbal Alamin. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, sebelum mengakhiri sidang paripurna ini, marilah kita memanjatkan doa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Presiden dan Wakil Presiden dan kita semua dapat menjalankan kewajiban konstitusional sesuai amanah yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu kami persilakan
kepada Imam Besar Masjid Istiqlal, Saudara Profesor Dr. Nasaruddin Umar, MA, untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkanlah saya memohon kepada hadirin hadirat untuk bersama-sama menundukkan kepala sejenak. Seraya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkanlah saya pada kesempatan ini memimpin doa secara agama Islam. Bismillah wa billah wa minallah wa illallah wa Allah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi mujibud da'awat wa mugitul lahafat, wassalatu wassalamu ala khairil bariyat, nabiyina wa syafi'ina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa attiba'ihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka bi'azimi qadimi karimi izati izzatik wa ta'yidi tahmidi tamjidi 'azamatik wa biqayyumi dayyumi dawami muddatik wa biridwani ghufrani amani maghfiratik wa birafi'i badi'i mani'i sultanik wa birahabuti adamuti jabaruti jalalik wa bisalati sa'ati sa'atik wa bilawami ibawariki sawa'ik wa ajiji hajiji rahiji nuri dhati. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kepadamu karena pada sore hari ini hambamu bisa melaksanakan sidang paripurna MPR dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hasil pemilihan umum masa jabatan 2019-2024. Hambamu memohon kiranya acara pelantikan ini membawa berkah untuk kami segenap warga bangsa Indonesia. Semoga seremoni acara pelantikan ini menjadi starting point untuk mewujudkan bangsa kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri gemah ripah loh junawi tota tentrem kartur harju. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Maulana, hambamu telah melaksanakan seruanmu untuk memilih pemimpin terbaik bangsa kami melalui musyawarah sebagaimana engkau perintahkan di dalam ayatmu, wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bermusyawarahlah satu sama lain dalam menyelesaikan satu urusan. Pada hari ini kami tiba pada puncak pesta demokrasi kami dengan melaksanakan pelantikan hambamu yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. Kami sadar bahwa kedua hambamu ini adalah manusia biasa yang tak luput daripada keterbatasan dan kelemahan. Namun kami yakin dengan bimbinganmu dan doa kami semua, maka insya Allah hambamu akan mampu mengemban amanah suci dan berat ini dengan baik dan berkah. Ya Allah, Ya Latif, Ya Nasir, masih panjang jalan yang kami harus lewati, masih terbentang luas tantangan yang kami hadapi, dan masih banyak perjuangan yang harus kami tempuh.
seberat apapun tantangan itu. Jika Engkau hadir bersama kami, menuntun, mengawasi, mengingatkan dan membantu kami, maka insya Allah tantangan itu akan kami lewati dengan mudah dan penuh keajaiban. Berikanlah kekuatan dan kemampuan kepada Presiden dan Wakil Presiden kami, beserta segenap aparat penyelenggara negara kami, bahu-membahu bersama segenap warga bangsa untuk memelihara kesatuan dan persatuan kami di bawah payung besar NKRI. Jauhkanlah kami dari segala bala, musibah, dan perpecahan yang bisa menyedot energi bangsa kami. Berikanlah kemudahan dan kemampuan untuk merealisasikan cita-cita luhur para leluhur kami, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya Allah, Ya Hadi, Ya Haq, Engkaulah yang maha mengetahui segala kelemahan hamba-Mu, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga bangsa. Berikanlah kesadaran kepada kami semua untuk memahami kekeliruan dan kelemahan kami. Tunjukkanlah kami bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan berikan kemampuan untuk melaksanakan kebenaran dan menjauhi kesalahan. Ya Allah, Ya Wakil, Ya Halim, pada akhirnya inilah kami semua para hamba-Mu, menyerahkan diri sepenuhnya kepada-Mu. Bimbinglah kami, tuntunlah kami, genggamlah kami, dan jangan pernah Engkau meninggalkan kami. Sungguh nikmat hidup di dalam genggaman-Mu, di dalam balutan NKRI, di bawah falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan dengan moto Bhinneka Tunggal Ika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Profesor Dr. Nazaruddin Umar MA yang telah memimpin doa. Doa yang membawa kesejukan dan rasa damai bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, membukakan pintu-pintu langit bagi doa kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan iringan doa yang penuh kesejukan dan kedamaian, mari kita ciptakan suasana yang kondusif untuk mewujudkan janji-janji kebangsaan kita. Mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Mewujudkan tujuan Indonesia merdeka untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Saudara Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo, dan Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Hajah Wuri Estu Ma'ruf Amin. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga kami sampaikan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-12, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kalla. Pimpinan lembaga-lembaga negara, para yang mulia kepala negara, kepala pemerintahan, serta utusan khusus negara-negara sahabat, duta besar, kepala perwakilan negara sahabat, undangan dan hadirin, para insan pers dalam dan luar negeri, unsur pengamanan TNI dan Polri, Sekretariat Jenderal MPR RI, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sidang paripurna Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sehingga dapat terselenggara dengan lancar dan sukses. Bernyanyi berdendang sambil gembira,
tanda hati sedang berduka cita. Jika berkuasa janganlah lupa, karena rakyatlah kita dipercaya. Ya. Jalan-jalan ke Gunung Jati, singgah di pasar beli kemiri. Kita semua harus siap mati demi mempertahankan NKRI. Terbang tinggi burung merpati, hinggap lama di pohon mahoni. Kami titip NKRI pada Pak Jokowi agar rakyat hidup nyaman dalam harmoni. Khairul kalam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar dapat berkiprah dan mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, izinkan kami menutup sidang paripurna ini. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berdiri. Ya, baru saja Anda saksikan sidang paripurna MPR RI pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Oke, Pak Emrus dan juga Ibu Eni, ini terkait dengan tadi pidato Presiden dan juga pelantikan Presiden di periode 2019-2024, apa yang ingin Anda sampaikan? Ibu Eni dulu Pertama, silakan. saya sangat bahagia ya, semuanya berjalan lancar dan semua prosesi sudah selesai. Artinya kita menuju babak baru. Sekarang kita punya presiden dan wakil presiden baru, kepemimpinan baru. Nah, ini pasti juga akan memberikan semangat baru kepada seluruh masyarakat Indonesia. Cuman kalau boleh menyarankan, tadi ada beberapa hal. Pertama, ini forum kenegaraan ya, kita kedatangan banyak duta besar dari negara-negara sahabat, tapi nggak ada satupun tadi sinyal yang ditunjukkan bagaimana posisi Indonesia di dunia internasional. Sayang sekali, semuanya hampir seluruh pidatonya dari Pak Bambang Susatyo sebagai ketua MPR maupun Pak Jokowi tadi semuanya hanya ke dalam. Jadi kita kok rasanya di dalam dunia internasional ini kok kurang pede gitu kan, jadi kesannya gitu. Nah, kedua tentu tadi di samping semua puja-puji yang disampaikan, tentu tetap kita harus mengingatkan hal-hal yang harus menjadi PR-PR pemerintah. Oke, baik. Pak Emrus, bagaimana Pak Emrus? Baik, tentu apa di pidato tadi Bapak Presiden maupun Ketua MPR kita, saya kira semua banyak hal yang positif gitu ya. Tetapi justru yang paling utama adalah yang perlu kita sampaikan satu hal kritisasi yang perlu kita sampaikan, karena itu lebih baik kita sampaikan daripada menyampaikan sesuatu yang positif disampaikan tadi. Pertama, saya melihat Ketua MPR kita bahwa lebih cenderung dia itu sebagai seolah-olah menjadi juru bicara pemerintah, karena semua yang disampaikan itu keberhasilan pemerintah. Idealnya menurut saya dia sampaikan juga keberhasilan itu, tentu di keberhasilan lagi apa pemerintahan 5 tahun sebelum, apa yang masih belum dicapai, dan ini merupakan PR kepada pemerintahan yang akan datang, itu harus dititipkan juga. Tetapi cenderung saya melihat adalah keberhasilan tersebut yang pertama. Yang kedua, bahwa Bapak Joko Widodo mengatakan bahwa dia tidak boleh atau kita tidak boleh pada satu titik yang sama. Kita harus berubah. Oleh karena itu dia melakukan pendekatan kritis gitu ya. Sehingga tidak boleh kita pada hal yang sama, kita harus berubah apa yang kita lakukan. Hanya saja menurut catatan saya bahwa Pak Joko Widodo seperti Ibu katakan tadi soal internasional, saya memperhatikan tadi satu hal, tidak ada pidatonya satupun tentang pemberantasan korupsi. Padahal itu persoalan yang masih menurut saya di kementerian-kementerian. Harusnya ini salah satu agenda yang harus disampaikan dalam 5 tahun yang ke depan ini. Dan terakhir saya mau katakan selamat kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin untuk memimpin kita 5 tahun ke depan. Ya, baik, terima kasih Pak Emrus Sihombing, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, dan juga Ibu Eni Srihartati dari pengamat Indef. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan pemirsa, demikian Newsroom terkini spesial pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Saya Rizky Harisnanda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.